Jadi kalau ke arah barat itu ternyata kiblat kita ke Kenya, ke Afrika. Kalau syaratnya aja tidak tercukupi, bagaimana kita merasa yakin bahwa sholat kita itu diterima? Kudu waru, bukan asal dengar, tapi tahu yang benar. Kudu waru, podcast Kementerian Agama Kota Cirebon. Daripada dengerin hoax, mending dengerin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Yayu, selamat datang kembali di podcast Kedua Ruh. Hari ini kita akan membahas tentang Rasdul Kiblat, di mana ini adalah momen penting untuk kita menentukan kembali arah kiblat kita sudah benar atau belum. Gitu. Telah hadir bersama kita di sini dengan Bapak Abi Bakar Sebli ya Pak ya. Selamat datang Pak di podcast Kedua Ruh. Beliau ini adalah guru fisika dari MAN 1 Kota Cirebon yang juga pernah menjabat sebagai ketua falakiyah ya Pak ya. Kenapa Bapak tertarik mendalami ilmu falak atau tentang kiblat ini? Boleh dijelaskan Pak? Boleh. Jadi kalau saya kesehariannya sebagai guru di MAN 1 Kota Cirebon, guru fisika. Sebetulnya ketertarikan terhadap falaknya itu dari SMA. Di pesantren itu ada pelajaran falak. Saya tertarik sampai ikut diklat segala rupa. Ya kebetulan pernah dipercaya jadi ketua lembaga falakiyah di periode 2017 sampai 2022. Dengan program andalannya kalibrasi arah kiblat. Berarti tentang kalibrasi arah kiblat ya Pak ya. Menurut Bapak nih, kenapa ini perlu kita sampaikan ke masyarakat? Baik, yang pertama kiblat itu, menghadap ke kiblat itu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Jadi kalau tidak menghadap kiblat kan otomatis secara logikanya sholatnya nggak sah gitu. Ya walaupun banyak orang ya kan kiblatnya, pengertian kiblatnya sendiri kan banyak yang diperdebatkan. Namun secara fikih mengarah ke kiblat itu ya walaupun kita nggak tepat-tepat sekali ya jangan melencong-melencong banget. Masa harus melencongnya sampai jauh sekali. Kadang saya tanya ke orang-orang nih, ini kiblatnya sebelah mana? Entah itu ketika sedang ada di luar atau di tempat baru ya. Dan biasanya jawabannya, oh yaudah kiblatin ke arah barat katanya gitu. Nah sebenarnya untuk di Indonesia ini gitu Pak, apakah menghadap barat saja sudah cukup untuk menentukan kiblat? Sebetulnya banyak sekali yang beranggapan seperti itu. Menghadap barat itu cukup. Padahal kalau kita lebih, apalagi sekarang teknologinya kan sudah lebih canggih. Kita sudah bisa lihat di internet itu ada namanya Google Map ya. Kalau kita tarik Google Map, terus kita dari kota kita tarik garis lurus gitu. Nih, saya gambarkan. Ini hasilnya ketika kita menarik garis lurus nih ke arah barat nih, maka jatuhnya itu ternyata ke mana nih? Ke negara Kenya di Afrika. Ya. Jadi kalau ke arah barat itu ternyata kiblat kita ke Kenya, ke Afrika. Kalau menurut guru saya, zaman dulu kan Abraha itu menyerang, menghancurkan Ka'bah itu tujuannya adalah supaya kiblatnya ke negaranya Abraha. Abraha itu ternyata dari Afrika. Jadi secara tidak langsung, kalau kita menghadap ke barat, misi Abraha berhasil. Ya, kiblatnya sudah mengarah ke Afrika. Padahal kalau kita lihat ini, Mekahnya ada di sini. Tuh, jadi kan jauh banget ini. Berapa kilometer ini kalau kita melencengnya itu seperti itu. Jadi makanya menurut saya mengetahui arah kiblat yang sebenarnya itu lebih tepatnya ya kita ya memang ada hitungannya sih. Kalau hitungan lebih mudahnya daerah Cirebon itu dan sekitarnya di 294,5. Jadi kalau dari arah barat kita belokin ke arah utara sekitar 25 derajat lagi. Kalau dari arah barat. Jadi kalau misalnya ke sana itu adalah barat, sana itu adalah utaranya, maka sejadi kita belokin 25 derajat. Enggak, itu perhitungan secara hitungan gampang, tapi saya pusing. Gimana caranya kita bisa menghitung itu? Saya sebagai masyarakat awam nih ya Pak ya. Apakah ada cara lain? Sebetulnya cara mudah.
kalau bukan di perjalanan, tapi ini kalau untuk di rumah atau di masjid atau musola, barangkali ada panitia yang mau bikin atau bangun di bulan-bulan ini nih, sebetulnya ada momen yang paling tepat. Ya, namanya adalah Rushdul Qiblat. Apa sih sebetulnya Rushdul Qiblat itu? Rushdul Qiblat itu posisi di mana matahari tepat berada di Ka'bah. Jadi kalau matahari berada di Ka'bah, secara logikanya adalah seluruh bayangan benda itu membelakangi Ka'bah. Jadi misalnya nih kalau ada di gambar, saya bisa katakan seperti ini. Nih matahari ada di atas Ka'bah, otomatis bayangan dimanapun adanya pasti bayangannya membelakangi Ka'bah. Jadi kalau misalnya kita ada di sini, berarti ya kita tarik garis ini, cukup ngadepin ke sana, selesai jadi arah kiblat. Itu ada Rushdul Qiblat. Kapan itu Rushdul Qiblat? Rushdul Qiblat itu terjadi 2 kali dalam setahun, ya, di bulan Mei dan di bulan Juli. Nah ini sekarang bulan Juli, di sekitar tanggal 15 dan tanggal 16. Tapi waktunya di sore hari pukul 16.27 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk daerah kita WIB ini masih kekejar untuk melaksanakan itu. Berarti Ahlan Yayu nanti pada tanggal 15 dan 16 Juli ya Pak ya, sekitar pukul 16.27. Ini bukan sore biasa, ini momen yang ketika kita dibantu oleh langit, dibantu oleh matahari ya Pak, untuk bisa mengecek arah kiblat kita sudah benar atau belum. Gimana sih caranya untuk mengecek itu gitu? Apakah harus pakai alat apa gitu? Ya sebetulnya pakai alat yang paling sederhana, yang penting bisa bikin bayangan aja. Tongkat panjang, tapi saya sarankan tongkatnya yang lurus, jangan yang bengkok ya. Misalnya ada dahan ranting kan biasanya belak-belok. Jadi cari yang lurus, nanti kita cari tempat yang terkena cahaya matahari. Ya, makanya cari di tempat situ, tancapkan tongkat di situ, tapi di tempat yang agak rata. Tapi pelaksanaannya saya sarankan jangan pas di 16.27. Ya, jadi persiapkan mulai dari jam 4. Jadi yang pertama kita cari yang kena yang ada sinar matahari yang mana, cari tempat yang datar, kita letakkan tongkatnya kira-kira tegak lurus dengan bidangnya ya, tegak lurus dengan bidangnya. Terus jangan lupa jamnya. Ya, jamnya harus disamakan. Jam apa yang sama? Jamnya kita pakai jam waktu BMKG. Ya, waktu BMKG itu lihatnya di mana? Ya di websitenya. Wah, pusing lagi ya? Gak usah pusing, tenang. Ya, karena apa? Karena HP kita ini, ya jam yang ada di HP ini, kan di situ udah auto update. Ya, sudah auto update dengan jaringan GPS-nya ya. Jadi insya Allah jamnya sesuai. Jadi cukup pakai jam yang ada di HP. Ya, jadi disiapkan, diposisikan. Kalau saya biasanya kalau ada yang punya tripod, ya pakai tripod nggak apa-apa. Ada yang misalnya bikin sendiri dari kayu. Ya, jadi bisa pakai tongkat. Ada juga yang pakai bandul lot. Tukang tuh biasanya kan ada talinya, terus dikasih bandul lot di bawahnya. Supaya apa? Supaya bayangannya lurus. Karena kalau tali kan kalau dibandulin itu kan lurus. Ya, nah ketika sudah mulai waktunya, oke, misalnya nih. Praktekan Kita contohkan aja lah biar gampang. Ini misalnya tongkatnya di sini. Ya. Ya, tongkat di sini, terus kita tunggu jamnya 16.27. Begitu pas 16.27, tarik garis. Kalau perlu pakai penggaris, di penggaris ini karena Ini ya contoh aja. Nah, begitu. Nah, berarti kalau dari sini kan mataharinya ada sebelah sini. Iya, ini matahari ya Pak. Nah, matahari kan sebelah sana. Ya. Nah, karena matahari sebelah sana dan Ka'bahnya ada di sini, maka arahnya begini. Nah, ini ya Pak, ini iya, kiblatnya ke situ. Gitu. Jadi ini arah kiblatnya nanti. Itu cara mudahnya ketika Rushdul Qiblat seperti itu. Oke. Baik Pak, berarti bisa menggunakan alat-alat yang sangat sederhana. Sederhana sekali. Sapu boleh. Boleh. Pengki boleh ya. Alat Malah yang ada di rumah. kalau untuk masjid sama musola zaman dulu itu biasanya bagian depan itu ada jendelanya. Contohnya begini deh. Ini musola masjid klasik zaman dulu itu ada jendela. Kalau ini malah lebih gampang. Tinggal pasang sajadahnya aja selesai, itu arah kiblat yang sebenarnya. Cuma zaman sekarang masjidnya ketutup semua kan, karena ada AC-nya. Oke, jadi nggak usah khawatir. Jadi kita bisa tetap mengecek
arah kiblat Kiblat. kita dengan alat yang sangat sederhana di rumah. Yang penting lurus ya Pak ya. Iya. Pak, berarti ini juga sama sih Pak sebenarnya dengan programnya Kementerian Agama. Ya. Kementerian Agama ini punya program Indonesia Berkiblat untuk mengecek kembali atau mengajak 1.448.000 Ribu. Nah. masyarakat untuk kita sama-sama mengecek arah kiblatnya. Gimana nih Pak menurut Bapak? Ya, program ini ya sungguh sangat tepat sebetulnya karena pengalaman saya dulu waktu di ormas itu bahwa banyak sekali masjid-masjid yang sebetulnya kurang tepat, banyak sekali itu. Bahkan kalau kalau kebanyakan masjid itu dibangun sesuai dengan jalan, ya banyak yang sesuai dengan jalan atau kadang dibangun oleh kontraktor yang asal menconginya tuh seringnya cuma 10 derajat dari arah utara, kan itu nggak terlalu tepat. Jadi makanya ini saat yang tepat, barangkali di rumah pengen kiblatnya yang tepat yang mana, itu malah kalau di rumah enak kan, ada banyak jendela, tinggal dari jendela itu aja mengarahkannya. Tuh, jadi jangan lupa, ayo kita sama-sama mensukseskan program dari Kementerian Agama ini supaya tercapai 1.448.000. Nanti tinggal daftarnya ada ya. Jadi Anglan Yayu, yuk mari kita berpartisipasi untuk mendaftarkan diri kita di sini. Di bawah ini boleh diketik ya, kita daftar di sini untuk juga memastikan bahwa rumah kita sudah tepat arah kiblatnya gitu ya. Ini pertanyaan terakhir, boleh pesan kepada masyarakat nih mengenai momen ini. Ya, momen ini sebetulnya salah satu kesempatan untuk memperbaiki kiblat kita. Ya, walaupun banyak orang yang masih bicara bahwa ke arah mana aja juga kan sudah bisa menghadap itu. Ya memang, tapi ya kembali lagi tadi, syarat sah sholat itu adalah menghadap kiblat. Ya, kalau syaratnya aja tidak tercukupi, bagaimana kita merasa yakin bahwa sholat kita itu diterima? Ini dari segi fikihnya ya, bukan dari segi tasawufnya. Kalau segi tasawuf mungkin ya usul dari hatinya nanti. Ya, jadi ayo kita bareng-bareng bersama-sama. Lah kalau momennya kelewat bagaimana? Sebetulnya setiap hari kita bisa mengetahui bayang-bayang kiblat, tapi tidak semudah yang tadi. Harus masuk ke rumus dulu, dihitung dulu secara rumus. Hari ini bayang kiblatnya jam berapa? Nanti caranya sih sama, cuma jamnya yang berbeda. Jadi Anglan Yayu, jangan tunggu ragu dulu baru kita cek ya. Jadi yuk mari kita sama-sama manfaatkan momen Rasdul Kiblat ini, karena syarat sah sholat itu bukan hanya tentang niat yang lurus, tapi juga arah yang lurus gitu ya Pak. Ya, Dan bagaimana sih kalau misalkan kita terlewat, Anglan Yayu bisa menyampaikan surat permohonan kepada kantor Kementerian Agama Kota Cirebon untuk pengukuran arah kiblatnya jika kita terlewat di momen Rasdul Kiblat ini. Baik, Anglan Yayu jangan lupa cek waktunya, ditulis tanggalnya, kemudian daftarkan diri Anda di link berikut. Karena ternyata ibadah yang tenang itu juga dimulai dari arah yang sudah benar ya Pak. Dan Anglan Yayu, terima kasih sudah mengikuti podcast ini bersama kami di podcast Kudu Weruh. Bukan asal dengar, tapi tahu yang benar. Kudu Weruh, bukan asal dengar, tapi tahu yang benar. Kudu Weruh, podcast Kementerian Agama Kota Cirebon. Daripada dengerin hoax, Mending dengerin kita.